Shalom, perkenalkan nama saya Andreita Chandra. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 2214201021, kelas A1 semester 4, Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan membuat video tentang pencegahan diabetes mellitus pada ibu hamil dan pencegahan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian 5 semester. Berikut video. Diabetes mellitus gestasional atau DMG adalah jenis diabetes yang harus diwaspadai oleh ibu hamil. Faktanya, penyakit ini terjadi pada wanita yang belum menderita diabetes. Kondisi ini dapat terjadi karena suatu intoleransi karbohidrat ringan maupun berat yang berkembang selama kehamilan, tetapi biasanya menghilang setelah melahirkan. Diabetes gestasional dapat menyebabkan masalah bagi ibu dan bayi selama kehamilan dan setelah lahir. Namun, risiko tersebut dapat dikurangi jika kondisi tersebut terdeteksi sejak dini dan dikelola dengan baik. Berikut ini sejumlah panduan bagi ibu hamil untuk mencegah diabetes. Yang pertama, konsumsi makanan sehat. Pilih makanan yang tinggi serat dan rendah lemak dan kalori, meliputi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Yang kedua, tetap berolahraga sebelum dan selama kehamilan, seperti jalan-jalan cepat setiap hari, naik sepeda, berenang, atau berolahraga yang sesuai saran dokter. Yang ketiga, saat merencanakan kehamilan, kelola berat badan sebelumnya untuk mendapatkan kehamilan yang lebih sehat. Yang keempat, patuhi jadwal pertemuan antenatal sekitar minggu ke-8 hingga 12 kehamilan. Bidan atau dokter akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk menentukan apakah Anda berisiko lebih tinggi terkena diabetes gestasional. Yang kelima, jika Anda memiliki satu atau lebih faktor risiko diabetes gestasional, Anda harus ditawarkan tes screening. Meskipun tidak ada langkah pasti untuk mencegah diabetes gestasional, tetapi semakin banyak kebiasaan sehat yang ibu terapkan sebelum kehamilan tentu menjadi semakin baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pencegahan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan beresiko menyebabkan dehidrasi. Gejala utama dari hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil yang dapat terjadi hingga lebih dari 3 sampai 4 kali sehari. Kondisi ini bisa mengakibatkan hilang nafsu makan dan turunnya berat badan. Mual muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Gejala lain yang dapat dialami oleh ibu hamil pada kondisi hiperemesis gravidarum yaitu sakit kepala, sangat sensitif terhadap bau, produksi air liur yang berlebihan, konstipasi ataupun jantung berdebar. Gejala ini biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Selanjutnya, cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Belum diketahui secara pasti bagaimana cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum. Akan tetapi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan mual dan muntah pada ibu hamil sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu dengan mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, mengonsumsi makanan tinggi protein,
rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual. Mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil. Jika sudah melakukan beberapa metode pencegahan di atas, tetapi masih bergejala dan semakin memberat, maka segera berobat dan konsul kembali dengan dokter kandungan. Sekian presentasi dari saya, kiranya materi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Di universitas ini ada 6 fakultas, yaitu teknik, pertanian, fisip, hukum, sastra, dan keperawatan. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung cek link yang ada di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.